Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PR Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas apakah remote working itu cocok untuk si introvert dan si extrovert. Karena kan sebenarnya remote working ini bener-bener cocok-cocokan ya. Jadi apakah kalian adalah seorang introvert atau seorang extrovert, di video ini mau gue bahas, mau gue breakdown lah gitu ya. Oh ya, disclaimer dulu, ini adalah murni pendapat gue pribadi. Nanti kalau ada pendapat yang mungkin berbeda dari pendapat kalian, boleh deh tulisin aja di kolom komentar di bawah. Tapi sebelum komen, boleh dong di subscribe dulu gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dulu terkait surga untuk si introvert. Apakah benar? Mari kita breakdown. Yang pertama, minim interaksi face to face. Karena remote working ini kan sebenarnya nggak ada face to face-nya ya, hampir bisa dibilang face to face secara langsung gitu ya. Paling kalaupun face to face ya secara online gitu. Karena kan si introvert ini biasanya sering merasa lelah lah gitu ya setelah interaksi sosial dengan intens gitu ya. Dan seperti yang udah kita tahu, introvert ini kan nge-charge energinya kan dengan tidak bersosialisasi gitu ya. Menyendiri lah, dia butuh keheningan, butuh situasi sepi gitu ya. Tentu saja remote working dapat mengurangi interaksi face to face dan harus menghadapi banyak orang gitu ya. Sehingga ini jelas akan menghindari penghabisan energi yang dialami si introvert. Jadi mungkin ini cocok ya. Kemudian poin yang kedua adalah pastinya fokus dan produktivitas meningkat jauh ya. Karena pastinya orang-orang introvert ini lebih produktif di lingkungan yang tenang dan juga minim interaksi dan distraksi gitu ya. Karena kan ya remote working kan menyediakan suasana kondusif yang bisa dibangun sendiri kayak di ruangan gue ini gitu, untuk bisa kita fokus dan menyelesaikan tugas. Poin yang ketiga yang mau gue bahas terkait introvert tadi adalah otoritas dan juga kontrol ya. Jadi introvert ini kan lebih cenderung menyukai kontrol atas lingkungan kerja. Tentu saja hal ini dimiliki kalau misalnya kalian kerja secara remote ya. Karena remote working ini memberikan kebebasan untuk mengatur jadwal dan cara kerja dan juga suasana kerja yang sesuai dengan preferensi masing-masing. Oke, kita lanjut ke bagian extrovert. Ini juga ada 3 poin yang mau gue breakdown. Apakah remote working ini menjadi mimpi buruk bagi seorang extrovert yang bawel, yang pengen interaksi setiap hari, yang pengen ketemu orang gitu ya. Yang pertama, tentu saja kalau kalian adalah seorang extrovert dan pengen kerja secara remote, resikonya adalah ini sulit membangun koneksi secara sosial ya. Karena kan extrovert itu sukanya mendapatkan energi dari interaksi sosial gitu. Dia tuh pengen ngobrol kesana kemari gitu. Nah, kurangnya interaksi secara langsung di kantor karena ini konteksnya adalah remote working ya, ini tentu saja akan membuat si extrovert ini menjadi kesepian dan kayak kurang termotivasi gitu ya. Jadi ini hati-hati buat kalian yang mungkin orangnya bawel gitu ya, dan juga suka ngobrol-ngobrol, suka ngopi-ngopi kan. Kemudian poin yang kedua, adanya hambatan kolaborasi dan kreativitas kalau untuk extrovert ya terkait remote working. Karena extrovert ini kan suka sekali bertukar ide dan bersinergi dengan baik gitu ya di lingkungan kerja, dan pokoknya suka banget dah, mereka tuh sering banget gitu melakukan diskusi dan interaksi. Dan tentu saja remote working ini karena ada keterbatasan jarak dan waktu dan hanya melihat monitor atau melihat layar atau melihat laptop ya, ini akan bisa mengurangi brainstorming dan juga dinamika tim dan juga interaksi secara langsung, sehingga ini akan menjadi hambatan bagi beberapa orang extrovert yang mungkin nge-charge energinya atau lebih suka pada situasi yang langsung face to face gitu ya, dan bisa ngobrol-ngobrol. Kemudian poin yang ketiga ini mungkin lebih ke arah adanya kesulitan menjaga batasan antara kerja dan juga kehidupan pribadi. Karena extrovert ini kan orangnya terlihatnya kayak selalu bersemangat gitu ya, dan ketika orang yang semangat itu disuruh duduk diam depan laptop gitu, nah ini mungkin akan menjadi masalah, sehingga ini akan menciptakan kebingungan mungkin ya bagi si extrovert, dan mungkin akan membuat kesulitan gitu ya dalam menjaga mana yang dalam konteks pekerjaan dan mana yang dalam konteks kehidupan pribadi. Karena orang extrovert itu kan saking semangatnya, dia tuh modenya tuh selalu siap bekerja gitu, terutama yang suka interaksi itu kan pengennya ngebut mulu gitu, jalan-jalan kemana-mana. Nah, kalau kalian adalah seorang extrovert yang kerja remote, itu hati-hati nih, hambatannya ini lumayan besar ya. Nah, terus bagaimana menurut pendapat gue pribadi? Oke, gue sendiri sebenarnya bisa dibilang gue ini adalah orang yang extrovert ya, karena ya gue suka banget berinteraksi, dan gue juga kalau lagi capek tuh gue butuh orang untuk bisa buat gue cerita gitu ya, bisa buat gue diskusi gitu ya, dan bisa bertukar pikiran gitu. Dan itu cara gue nge-charge energi gitu ya. Hal ini tentu nggak gue dapetin saat gue remote working. Paling diskusinya tuh ya hanya via chat aja atau di weekly meeting let's say gitu ya, dan itu pun secara online, tidak ada interaksi langsung. Tapi kalau ditanya apakah remote working ini adalah mimpi buruk gitu ya buat gue sebagai si extrovert, jawabannya tentu aja enggak ya. Karena kan sebenarnya gue ini di sini kan kerja. Ya intinya kalau buat gue sih kerja ya kerja aja gitu. Habis kerja kan tetap bisa interaksi sama orang gitu ya. Jadi buat gue sih ya nggak ada masalah. So far ya aman-aman aja gitu. Dan gue tetap tidak kehilangan soul gue atau jiwa gue yang pengennya tuh ngobrol sama orang, karena hal itu mungkin nggak gue dapetin secara utuh saat remote working, tapi masih bisa gue kejar setelah gue selesai kerja.
Yang tentu saja hal itu bisa gue lakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas waktu yang gue dapat saat remote working ini. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin dari kalian ada yang saat ini kerja secara offline dari kantor, atau mungkin saat ini lagi kerja remote juga. Nah, gimana tuh kaitannya sama diri kalian yang mungkin kalian adalah seorang extrovert atau introvert? Nyaman nggak selama ini kerjanya? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Nah, buat kalian yang saat ini mungkin sudah tertarik dan ingin kerja secara remote di overseas company kayak gue dan berbagai orang lainnya yang sudah terbantu, termasuk Kak Nadine yang videonya udah gue share di channel ini, jadi silahkan aja ditonton. Itu gue membahas pengalaman Kak Nadine dan dia sharing-sharing terkait pengalaman kerja remote dia di channel ini, jadi silahkan dicek. Kalau misalnya kalian sudah yakin dan ingin apply kerja secara remote, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena itu banyak banget linknya, banyak banget positionnya, disesuaikan saja dengan skill, expertise, dan pengalaman kalian. Dan menurut gue apply yang banyak lah, karena opportunity ini jarang sekali ada, dan ini gue berharap kalian bisa diterima, nanti bisa ikutin proses-prosesnya dari mulai apply, ngisi form, sampai nanti di interview, yang juga videonya udah gue buat ya terkait proses interview di Paired. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Aktifkan juga bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Tuliskan juga deh pendapat kalian di kolom komentar di bawah terkait video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.